Ya, saya Tresia Natalia Payong. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya ingin membawakan sebuah tutorial tentang RTI, proposal RTI. Oke, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat proposal saya berjudul Aplikasi Algoritma Genetika untuk Optimasi Mahasiswa Stikom Yolindo menggunakan sidik jari. Ya, di sini juga saya membuat sebuah abstrak. Biometrika merupakan suatu metode pembuktian atau pengenalan otomatis identitas dari seseorang berdasarkan beberapa karakteristik fisik. Biometrika sidik jari merupakan pengenalan identitas seseorang berdasarkan guratan-guratan jari. Jadi di sini tentang sidik jari, saya ingin membuat supaya absensi itu menggunakan sidik jari daripada absensi pakai nama. Karena apa? Karena sidik jari itu bisa membuat seorang tip dari data diri supaya tidak akan memanipulasi data. Karena itu diciptakan sidik jari. Ya, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat pendahuluan. Pendahuluan adalah latar belakang Stikom Yolindo. Stikom Yolindo adalah salah satu institusi pendidikan yang bergerak dalam teknik dan sistem informatika. Agar sistem perkuliahan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan optimasi kehadiran mahasiswa yang akurat. Optimasi kehadiran mahasiswa digunakan sebagai syarat untuk mengikuti UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester, yaitu minimal 80% kehadiran. Perkuliahan serta dapat digunakan sebagai bahan pembanding prestasi mahasiswa. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat, dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan manipulasi data kehadiran mahasiswa tersebut. Karena sidik jari merupakan salah satu ciri dari seseorang, sehingga tiap mahasiswa pasti mempunyai sidik jari yang berbeda dengan mahasiswa yang lainnya dan tidak mungkin untuk dititipkan pada mahasiswa yang lain. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat, di sini saya membuat perumusan masalahnya. Yang pertama, akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat keamanan data diri seseorang gampang diketahui orang lain, maka seiring dengan perkembangan teknologi juga dibutuhkan tingkat pengamanan yang handal. Yang kedua, saya membuat semakin banyaknya mahasiswa memanipulasi data kehadiran dan seringnya terjadi kecurangan dari mahasiswa. Semakin berkurangnya SDM yang seiring dengan semakin berkurangnya disiplin mahasiswa. Di sini saya membuat tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya pertama, membuat perangkat lunak dengan menggunakan Visual Basic. Ya, di sini saya menggunakan VB 6.0. Yang kedua, mengetahui pengaruh perkembangan teknologi biometrika, khususnya sidik jari. Di sini juga saya membuat manfaat penelitian. Identifikasi mahasiswa secara cepat hanya dengan menempelkan jari tengah atau tangan, jari apa saja yang bisa ditempelkan, bisa juga menggunakan sidik jari ini pada perangkat fingerprint sensor, mengurangi kemungkinan kecurangan. Mahasiswa melakukan pencatatan kehadiran. Yang ketiga, mempermudah dan menyederhanakan prosedur absensi. Yang keempat, manfaat sensor jari fingerprint untuk absensi mahasiswa dengan menampilkan pada komputer. Di sini juga ruang lingkup, ya, bisa Ibu dan Bapak baca. Di sini saya membuat tinjauan pustaka. Di sini juga dia ada gambaran umum Stikom Yolindo. Di sini dia perjelas Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Stikom Yolindo Kupang berdirikan pada tahun 2000 dan proses pembentukan berdasarkan akte notaris Yayasan Uyeliun Indonesia.
Ya, di sini saya membaca visi dan misi ada di BAUK depan. Visi dan misi dijelaskan sebagai berikut. Visi pertama, visi adalah cara pandang jauh ke depan, ke arah mana harus dibawa agar dapat eksis antisipatif dan inovatif. Visi Stikom Uyelindo Kupang menjadikan perguruan tinggi komputer yang unggul, terdepan, terbaik, dan terpercaya. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang dapat memberikan fokus akan sesuatu yang dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Ya, di sini juga ada saya ada melihat struktur organisasi Stikom Uyelindo Kupang. Ini saya membuat yayasan Stikom dari pertama Uyeliwun Stikom Uyelindo Indonesia, Ketua Stikom Uyelindo, Senat Stikom, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil ketiga. Ini yang pertama, yang keduanya Prodi Teknik, Prodi Studi, Prodi Sistem Informasi, Prodi Teknik Informatika S1. Ya, di sini juga deskripsi pekerjaan. Ya, di sini dari pertama wakil ketua, wakil ini BAK, BAUK. Di sini juga saya membuat tentang metode penelitian. Metode penelitian bisa Pak, Bapak dan Ibu lihat. Ini tentang penelitian merupakan seperangkat cara yang sistematik, logis, dan rasional yang digunakan oleh penelitian ketika merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menarik kesimpulan. Ya, di sini ada fungsi login, fungsi produk, fungsi tambah data, fungsi laporan, flowchart, sistem sidik jari. Yang terakhir, saya membuat 4 penutup, bab penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem dapat disimpulkan bahwa aplikasi sidik jari merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk absensi serta dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam melakukan aktivitas perkuliahan di Stikom Uyelindo Kupang. Dan di sini saya membuat juga saran. Setelah membangun aplikasi ini, ada beberapa saran untuk mengembangkan. Yang pertama, pengguna agar diharapkan untuk lebih merawat dalam menggunakan hardware sidik jari, agar file gambar yang digunakan dapat menerima file dengan ukuran yang lebih besar dari 1 MB berbentuk extension, yang lainnya dari seperti JPG dan lain-lain. Di sini saya membuat daftar pustaka. Saya mengambil dari buku-buku. Yang pertama ada dari buku Anilka, Jain Arun, Rose, Sel, Pubakar. Berdiri itu buatnya tahun 2001. Yang dilihat Bapak dan Ibu bisa lihat 2001 ada saya ambil dari AK MySQL Development 2008. Ini saya ambil dari 2007 Medcoms. Ya, sekian dan terima kasih.